Jadi kan kemarin sempat ada Hendo sempat nyindir, ini ada VAR ini mulai membengkokkan garis segala macam kan? Enggak lah. Itu nggak mungkin. Lu pikir waktu itu ada siapa Iya. pandit di sini yang katanya pelatih itu yang bilang ada konspirasi siapa? Waktu itu ada juga tuh. Itu bener ada konspirasi kalau itu. Karena VAR belum terlibat. Iya. Ya, jadi artinya memang itulah kalau si Kaltenberg bilang ini ibaratnya kayak orang nonton di kamera pacuan kuda balap-balapan Iya, finish itu kan gitu. milimeter itu. Iya, sama angle kamera kadang bisa menipu Beda-beda, penonton betul. gitu kan. Angle kamera dan replay. Iya, wasit itu kan bisa melihat dari berbagai angle, sementara penonton itu cuma bisa satu Lu cuma atau dua. berview dari aja. kan. Selesai. Ini yang offside bener sikutnya doang. Sikut, sikutnya, iya kan maksudnya. gue bilang tadi sikutnya karena sikutnya yang lebih dekat ke arah Lebih gawang dekat dibandingin garis. bokongnya si Michael Keane itu kan. Iya, Michael Keane. Enggak, cuman kalau seandainya 1 detik diputar ke belakang lagi, mungkin sikutnya nggak offside. Nggak bisa karena mereka bisa freeze coach. The point is sekarang, apakah enggak? Lu harus lihat kapan bola disentuh. Iya. Seringkali kita melihat Ya itu dia kan. bola disentuh tuh bukan pas disentuh, tapi bolanya udah ke depan. Kalau itu kan dia Ngerti udah nggak? offside pada saat bola belum nyampe ke dia. Dia kan nunggu. Kan itu definisi offside. Enggak, bukan. Definisi offside adalah dilepas. pada saat bola disentuh. Iya, bola dilepas, Dia nggak boleh posisi offside. lu. Ya. Sekarang yang kita nggak kelihatan, yang harusnya ditunjukkan pada saat sikutnya Mane offside, itu bolanya di mana? Ya itu lu lihat dong, bolanya masih di Thiago lagi. gimana Enggak. sih? Kasih lihat. Bolanya itu belum kesentuh atau setelah disentuh. Bolanya udah dilepas Udah Thiago dilepas Thiago. gitu. Jadi Udah dilepas Ya, Thiago. exactly. Harusnya ditunjukkan foto pada saat bola kesentuh, bukan dilepas. Lu kebanyakan minta ditunjukin No, sih ya. that's the point. bolanya nggak kelihatan. That is the point. Bolanya Kalau nggak kita kelihatan bicara itu. aturan. Ya, Sih, itulah. nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan. Harusnya diliatin dong. Ya inilah. Ya ini memang menjadi kontroversi memang, tapi kalau memang VAR ini bukan kesalahan VAR ya, memang aturannya memang yang harus dirubah untuk merubah, karena kita tujuannya kan untuk melihat apa ya, analisa gol gitu kan, bukan terlebih dari cuman faktor Iya, exactly. dan berapa sikut. kali begitu? Terutama tangan. Iya. Van Dijk itu sama sekali badannya tidak offside. Hanya tangannya memang lagi gini. Ya. Kena offside. Kalau enggak itu si Hobbit itu udah kartu merah, dapat penalti Liverpool. Musim lalu berapa kali kayak gitu nggak dihitung offside tuh masih tangan. Benar. Ada beberapa kejadian. Musim tuh. lalu dicek Iya. aja enggak. Masih ada yang Makanya dicek. MU dapat banyak penalti. Lah berarti sekarang bagus dong kan lu bilang VAR-nya wasit. Emang Ya gua bagus, udah. cuman bukan sikut sedikit sikut, ngerti nggak? Ya nggak bisa kalau udah bagus ya bagus, nggak bisa lu exactly. toleransi lagi Tidak, sikutnya. tidak. Gimana Aturannya sih? tetap tangan harusnya tidak dihitung. Mau ada gambarnya lagi? Oh ya, kita cari. Oke, tapi sebelum kita nunggu gambarnya lagi, ngelihat Pickford, ada yang bilang pantas di si merah, ada yang bilang itu nggak sengaja. ada Lu yang nonton bilang, nggak interview Carragher bilang apa? Iya, Carragher bilang ya harusnya. Ya udah selesai. It's ya, a football. Karena dia juga pernah merasakan hal itu. Iya. Kan? Coach, lu setuju coach? Apa? Pickford layak kartu merah apa nggak layak? Apa? Enggak. Karena ini offside. Oke. Kalau tidak offside sangat layak. Jadi karena offside makanya Pickford nggak layak, tidak wasit tidak Boleh boleh. dilepas. Udah Tuh, dilepas, lu udah minta dilepas. tadi kan? Bentar. Udah dilepas? Enggak, bukan dilepas. Harusnya pada saat disentuh, bukan dilepas. Disentuh siapa? Disentuh siapa? Bolanya disentuh lawannya. Disentuh lawan? Ini perbedaan cuma 1/4 detik, mungkin sikutnya nggak offside. Bentar, lu dibilang offside kalau menurut orang Medan tuh jaga telur. Lu tau nggak jaga telur itu adalah lu di gawang tuh lebih deket daripada back lawan. Oke, lu nunggu bola. Gue nggak mau bahas orang Medan. Gua ngomong dulu. Ini FIFA bukan Medan. Gue Nggak, nggak mau gini, bahas gini, orang gini, Medan. Gak boleh bawa-bawa suku. Enggak, Gak bukan, boleh bukan. bawa-bawa suku. Gua orang Medan, ini gua cuma ngasih, gua bukan Gak bawa ada, suku. gak ada. Susah. Aturan Medan tidak boleh dibawa ke sini. Lu dengar dulu, lu dengar ya. Oke, kalau orang Medan bilang jaga telur, gua skip ya. Kalau kita dulu bilang, jaga telur gua bikin golnya. Karena lu dekat sama gawang nunggu bola. Kalau anak Jakarta bilang, lu tau nggak apa bilang? Tai anyut, tau nggak lu? Gue gak ada Itu yang urusan kita sama ujung. Jakarta sama Jadi- Medan apa enggak. Jadi- Ini urusan FIFA. Tadi apa statementnya dia? Tidak offside karena offside. bola belum sampai. Enggak, tangan. bukan tidak Bukan offside. lawan. Bukan. Aturan FIFA kan ada pada saat bola disentuh. Disentuh siapa? Yang pada saat bola disentuh terakhir oleh temennya, tidak boleh ada lawan temennya offside. Definisi offside adalah. Gue belum selesai ngomong. Oh, oke. Oke? Udah lama gua nggak dengar itu. Jadi pada saat bola disentuh, dia tidak boleh offside. Yang kelihatan sekarang adalah bolanya sudah kesentuh. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau lu mau bicara soal detik, oke, dia offside 1 senti. Ya. Nah, sekarang masalahnya bolanya ini jangan gerak dulu, pas kesentuh dulu. Mungkin ini bedanya setengah detik.
Dimundurin setengah detik, mungkin sikutnya nggak offside. Nah ini yang jadi masalah. Udah clear ya. Oke. Nih, lu ngerti nggak maksudnya tadi bola disentuh dia apa enggak? Iya. Enggak, gue tanya lu ngerti nggak bola disentuh apa enggak itu maksudnya Nggak tadi ngerti apa? gua. Lu main bola kan? Ngerti. Kan nggak kelihatan gitu Kalau gua taunya sebenarnya di ketika mana. dia melepaskan bola. Wait. Iya, iya. Definisi offside adalah pemain penyerang lebih dekat ke gawang dibandingin back lawan pada saat bola digulirkan. Digulirkan, ya. Oke, jadi pada saat Thiago melepaskan bola dan posisi Mane sikutnya offside, Udah itu pasti udah clear langsung. offside. Mau disentuh sama siapa boleh, mau disentuh sama Mane itu udah lebih offside lah. Enggak, lu Oh, jangan enggak. melintir omongan gue. Yang gue pertanyakan adalah pada saat bola disentuh itu kapan bola disentuhnya? Yang nyentuh siapa? Make it clear dulu dong. Thiago dong, iya, kan Thiago. bola terakhir. Itu, ya, Thiago kan offside itu bukan bola dari Thiago, posisi Manenya yang dilihat. Iya Coach. betul, pada saat enggak. Pas Thiago Gue melepaskan jelasin bola, lagi kan? pada saat bola disentuh Mane tidak boleh offside. Nah, yang dipermasalahkan orang itu kan sikutnya yang offside. Iya, betul. Pertanyaan gue kalau lu mundurin lagi setengah detik, mungkin bolanya mungkin kelihatan udah kesentuh juga. Ngerti nggak? Belum ngerti gue. Nih. Gua dapat bola nih, gua dapat bola. Nah, lu nggak usah jelasin itu, Fuad. Gue udah paham. Enggak. Maksud gue gini, Gua ini gua dapat enggak, bola. Lu nggak usah jelasin itu gue Abrar udah paham. striker nih dekat gawang. Pada saat gua lepasin bola, posisi Abrar lebih dekat ke gawang daripada Rio ataupun si Anggi yang jadi back. Abrarnya offside. Kenapa? Karena gua udah ngumpan ke dia, Gua dia paham. menunggu. Iya, Enggak, iya. itu makanya Lu gua nggak ngerti offside. maksud gue. Gua juga Gimana nggak, sih? sebentar. Enggak, lu tuh selalu kepala batu, hanya ngomong apa yang lu pikir. Lu Makanya. coba dengerin gue ngomong. Coba sederhanain dulu coach. Poin lu Coba sederhanain lu dulu. dengerin gua. Iya, Bentar, sederhanain dulu. coba nih contohin Coba bikin sederhana dulu. bolanya nih. Gini. Sekarang yang jadi masalah adalah Ya. pada saat bola disentuh. Yang Thiago, nyentuh si oke, Thiago. oke, Thiago Oke. ya. Pada saat bola disentuh. Thiago. Dengerin dulu, jangan dipotong. Enggak ada yang Oke, motong. lu. Enggak ada, gua Sering nggak motong. motong. Ya. 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 Mane sikutnya offside. Oke. Sekarang kalau seandainya sedikit diputar setengah detik, seperempat detik Ya, mundur, ah. Mane tidak offside kan nggak kelihatan juga udah kesentuh atau enggak. Iya, oke. Seringkali terjadi bola disentuh, bola udah maju dia offside. Padahal Ya. ini bukan disentuh. Jadi- Ini yang jadi masalah karena dia sudah disentuh. Jadi gimana sih itu? Gue gak ngerti. Ada yang bisa ngerti? Bahasa gua paling simpel tadi kan. Tuh. Enggak, bahasa lu, gua ngerti maksud lu. Jadi gimana coach? Jadi ini Gini. dibunuh setengah detik. Yang, oke. yang jadi masalah sekarang, Ya. yang kelihatan dan tidak benar-benar kelihatan, bola ini kapan disentuh kan? Sama Thiago. Jadi pada saat bola kesentuh, bukan udah maju, Ya. tapi hanya Waktu kesentuh. Sentuh Mane tidak boleh offside. Ya, betul. Cuman seringkali kelihatan, bukan kasus Mane aja, bolanya udah gerak, ngerti nggak? Oh. Udah agak maju dikit. Bola sudah diumpankan. Atau whatever lah, Ya, pokoknya udah kesentuh lah. Iya. Udah itu udah, Iya. itu udah kelepas. Nah, kalau kita mau bicara aturan yang benar, Ketika dia bola baru disentuh, dia tidak boleh offside. Nah, kasus sikutnya coba diputar setengah detik lagi, mundur, mungkin sikutnya nggak offside dan bola mungkin agak kesentuh kayak begini. Mungkin maksudnya Gini, tadi- gue iya, jelasin iya, nih. gua ngerti. Gini, enggak, gue ngerti. Gua paham Jadi sekarang, gua maksudnya paham. adalah, ketika dia mau misalnya posisi Mane offside nih sekarang sikutnya. Iya. Benar ya, misalnya. Iya. Bola di Thiago nih, tapi Iya. Thiago masih nahan, itu nggak offside, jelas. Ya. Iya kan? Yang Iya. dia maksud sentuh adalah Iya. sentuhan terakhir sebelum Nah, dia oper. itu Ya, dia. Iya, Sentuhan gua paham. terakhir. Betul. Ya, maksud Betul. gua paham. Jadi Betul, cuman kalau gue paham, gue setuju. Cuman yang gue bahas itu bukan itu, Fuad. Yang gue bahas kapan ini bola Iya. disentuh. Waktu terakhir sentuhan Iya. terakhirnya. Iya. Iya. Jadi Dan- maunya lo VAR-nya nunjukin waktu bola terakhir disentuh sama iya, Thiago, yang kan? sering kali bola ini udah kesentuh. Lepas, Iya, udah lepas. padahal ditekan aja. Mananya nggak boleh dalam offside. Mana nggak boleh, dan Ya, itu paham gua. kalau beda seperempat, kalau kita mau bicara detail, mungkin dimundur dikit, mungkin sikutnya nggak offside. karena Iya. fokus orang ke pemain yang paling dekat ke gawang. That's gitu the loh. point. Makanya VAR juga nggak fair menunjukkan di mana bolanya nggak benar-benar kelihatan. Dibayar berapa sih sama Liverpool sampai ngotot gini bedanya? Gue selalu objektif, netizen Oke, tahu itu. Tapi kita ke MU dikit lah. MU PR itu Liverpool nggak ada menang Van Dijk. lawan 4-1 singkatnya gitu cuma waktu 3 menitan. Lihat MU kemarin Bang, kenapa butuh waktu selama itu untuk bisa nyetak gol ke kemenangan gitu loh. Jujur gue kemarin tidak khawatir dengan permainan karena sangat jauh beda pada saat kalau lawan Spurs. Mereka Betul, main lebih fluid. Fluid banget. Main lebih fluid. Sebabnya apa? Lu lihat Pogba dia taruh jadi cadangan. Betul. Ya, dia mainin Mata. Buat Mata. Yang link up-nya dengan Bruno sangat bagus. Tapi lu sering nggak setuju Mata main lo?
Iya, gue bilang, cuma kan Mata terakhir gue bilang, gue setuju dia main, cuma harusnya nggak boleh digas sering-sering, karena emang dia tua udah, Iya, dia nggak betul. sanggup main konsisten tiap weekend Betul. gitu loh. Cuma Kalau itu setuju gue. lu lihat dia sebelum ini main di mana? Karabo, dia jadi man of the match. Mereka Cuma berdua ngomongin tua. Mata padahal tua itu dua-dua. benar-benar punya Sentuhan, gue tahu, dua-dua, iya dua-dua. punya visi. kapasitas Iya, untuk membantu Bruno biar benar. bukan Gue selesai hanya Bruno boleh nggak? aja. Panji nanya gue nih. Iya, Gitu loh. Let Ya. me finish, 1 menit. Ya, Oh, jadi habis itu Justin. MU main lebih fluid. Ya. Ya, salah satu sebabnya adalah dia mainin Mata untuk link up dengan si Bruno. Ya. Kemudian dua gelandang tengahnya, Ya. si McTominay sama Fred itu sangat mau lari. Ya. Kalau lu balik ke masa awal sebelum setelah Bruno masuk, ini duet sering banget. Lawan City mereka pakai ini dua. Ya. Lawan Watford pada saat main Bruno pertama yang bikin gol itu Bikin juga gol. mereka dua. Terus lawan Chelsea juga mereka dua gitu. Plus kalau lu lihat semalam MU main sebenarnya mereka main 3-4-3. Ya. Pada saat McTominay itu dia turunkan, lebih banyak dia jadi back ketiga tuh di sebelah kanan. Wan Bissaka sama Shaw Maju sangat mulu. sangat tinggi Bissaka sangat mainnya gitu loh. Jadi pada saat mereka main fluid, cair, bolanya jalan, tidak ada yang ngedelay. Gue sebenarnya tuh nggak khawatir MU nggak bikin gol. Even pada saat Bruno Fernandes tidak bikin gol penaltinya, gue masih bisa ini akan bisa Gua menang juga deh. sih. Cuma turning point-nya adalah pada saat save De Gea terhadap contekan si Callum Wilson. Iya, itu itu benar-benar turning point. Abis itu siapa yang bintangnya? Van de Beek yang orang bilang nggak bisa main. Gila Coach, lu. silakan, Coach. Enggak, Menit banget itu. gue agak Volleyball gol agak kedua lucu itu. kalau orang satu pemain kasih satu passing yang jelas notabene pada saat dia pegang bola, lu cek sekali lagi dia bukan di sisi tengah, dia di samping, dia itu cuma bisa passing ke depan karena memang yang kosong di situ. Ya, Terus benar. tiba-tiba diangkat jadi hero, dia main luar biasa ya serahlah, bebas. Enggak. Ya, Tom, Let me benar. finish. Ya, Let me finish. Semenit waktunya. Untuk gue Van de Beek berkali-kali gue bilang, gue tidak pernah bilang kalau Van de Beek ini jelek. Ya. Lu bilang mediocre. Jangan di Mediocre. filter. Dan ngelihat kemarin untuk gue tetap mediocre. Ya. MU murni ketolong dengan Bruno Fernandes dan Mata. Ketulung. Iya, iya. Iya, iya. Murni ketolong dengan Bruno Fernandes dan Mata. ya. Kalau dibilang MU main bagus, kagak, gue nggak setuju. Dalam arti apa-apa. begini, MU bisa main jauh lebih bagus Ya. dengan komposisi yang. Cuma dibanding 3 pertandingan sebelumnya ini jauh Oh iya, lebih bagus lah, enggak, ya kan? bukan. Kita jangan lihat 3 pertandingan lah. Ya, ya. Kita lihat sebelumnya setelah Waktu- Covid lah. waktu MU Bruno bisa datang lah ya. main jauh lebih bagus daripada kemarin. Ya. Kenapa harus tunggu satu counter attack di menit 86 baru mereka bisa cetak gol dan layak menang? Ya. Karena Newcastle untuk gue itu enggak banget. Kemarin ancur-ancuran sih. Artinya mereka masih kesulitan untuk mencari celah untuk bermain kreatif. Ya. Ngerti nggak? Ya, Jadi justru- bukan mereka layak menang, sangat layak menang. Bahkan 4-1 pun walaupun 10 menit terakhir sangat layak. Karena untuk gue Newcastle main kayak kemarin nggak layak main di IPL. Tapi kan kemarin Asli hancur-hancur. kemarin Kalau MU lu cerita kreatif, proses gol kedua itu proses kreatif. Betul. Kan counter Fuad. Lah, mau counter mau Lu enggak. enggak dong, beda dong. Sekarang kalau lu ketemu dengan parkir bis, tim yang kreatif itu bisa ngerusak. Tidak semua tim akan dapat peluang untuk counter Dan Fuad. tidak semua tim juga walaupun dia punya kesempatan untuk counter attack bisa bikin gol. Oh iya, Coach. setuju. Nah, Kalau itu makanya setuju. nah berarti lu harus sepakat dong bahwa pada saat counter attack itu dilakukan, itu adalah kemampuan pemain-pemainnya untuk memaksimalkan Oh iya, betul. kemampuan mereka. Betul. Lu lihat gimana Van de Beek, lu bilang Van de Beek cuma bisa umpan ke depan. Bukan. Tunggu dulu. Bukan. Lu bilang Van de Beek cuma bisa umpan ke Nggak, depan. lu melintir omongan gue. Nah, kan tadi lu bilang gitu. Lu melintir. Gue bilang pada saat Ya, dia waktu pegang gol- bola Iya, itu kemarin, dia, sorry, itu sorry, hanya iya. pemain depan yang Gini, gua relat. Lu bilang, di depan. Ya, lu gol bilang, kedua kan. lu bilang si Van de Beek cuma punya opsi mengumpan ke depan Iya. pada saat gol kedua. Iya. Lu salah. Lu boleh nonton banyak pertandingan bola. Ada pemain yang udah dapat bola, dia bisa tarik lagi bola ke belakang. Ya. Ada, lu cari, lu boleh nonton Barcelona kayak, lu boleh nonton Madrid kayak, you name it. Ya. Selalu ada pemain yang dia punya opsi gue mau ngumpan kemana gitu loh. Fuad, dia itu ngumpan ke belakang kalau di depannya ada pemain. Itu benar-benar kosong. Yang dia lihat ada satu pemain kosong yang agak di tengah, makanya dia passing ke situ. Itu dia, oke lah. Nggak kenal habisnya, MU kalah, MU menang pun selalu ada perdebatan karena MU nggak makan. Tapi banyak ini mau kemana nih? kita buktiin karena kita ngomongin di terakhir kita nggak prioritasin MU di hari ini. Oke Nesa, Anaknya aktif dan kritis-kritis ya Bun, bahas Iya, Bun. offset aja nggak kelar-kelar. udah kayak lihat Jack Brown golnya Bun.